Saudara, peristiwa penganiayaan anak di sebuah daycare di Depok, Jawa Barat membuat publik khususnya para orang tua meradang. Daycare yang semestinya bisa dipercaya untuk menitipkan anak malah justru jadi tempat tak aman bagi sang buah hati. Publik pun makin dibuat geram karena pelaku penganiayaan ini merupakan pemilik daycare yang ironisnya dikenal sebagai selebgram parenting. Bagaimana bisa sosok yang dikenal kerap memberi info mengenai pola asuh anak malah menjadi pelaku kekerasan pada anak itu sendiri? Ya saudara, inilah sosok pelaku bernama Meita Irianti atau di media sosial akrab disapa Tata Irianti. Meita ini merupakan pemilik dari Wenson School Indonesia di Depok, Jawa Barat. Publik mengenal Meita sebagai selebgram atau influencer parenting karena aktif membagikan konten mengenai tips pola asuh anak di Instagram dan TikTok. Kefasihannya berbicara mengenai pola pengasuhan anak membuat Meita diikuti banyak orang. Terbukti, Meita punya ratusan ribu followers di TikTok dan Instagram. Yang menarik saudara, sebelum tersandung kasus penganiayaan, Meita pernah membuat konten video yang mengomentari kasus penganiayaan anak selebgram asal Malang yang dilakukan oleh pengasuh. Dititipin itu lebih baik dititipin ke keluarga sendiri itu. Memangnya tidak ada keluarga yang dititipi anak kemudian bermasalah. Memangnya tidak ada anak yang dimong ibunya sendiri kemudian bermasalah. Memangnya tidak ada daycare yang dititipi anak itu kemudian bermasalah. Ya tentu ada. Pasialnya itu kita ada gitu. Tapi kita nggak perlulah menceritakan keberuntungan yang lagi ada di diri kita kepada orang yang lagi kena musibah. Minimal kalau kita nggak bisa berempati ya minimal diem lah daripada itu menyakiti orang yang lagi kena musibah ini. Dan saudara, gambar yang kami tampilkan ini adalah visual CCTV yang merekam aksi pelaku menganiaya korban. Dalam CCTV ini terlihat korban yang berusia 2 tahun tengah menangis. Nah, mengetahui pelaku masuk ke dalam ruangan, korban yang masih bocah ini berusaha meminta perhatian dari pelaku. Namun, bukannya perhatian atau kasih sayang yang diberikan pelaku justru menangkis korban dengan cara yang kasar. Dan meski ditangkis pelaku, korban beberapa kali terus mencoba mendekati pelaku sambil terus menangis. Tapi pelaku justru melakukan kekerasan pada korban. Dalam CCTV itu terekam pelaku berkali-kali menganiaya korban. Rekaman CCTV lain di hari berbeda yang tak bisa kami tunjukkan saudara, juga ada sosok balita lain yang usianya jauh lebih muda, yakni 9 bulan, juga mengalami perlakuan serupa dari pelaku. Begitu memilukan, sosok yang terlihat fasih mengenai pola asuh anak seketika berubah jadi pelaku kejahatan pada anak. Penyiksaan yang dilakukan pemilik daycare ini terkuak dari kecurigaan orang tua. Dan saat itu, ibu korban yang menjemput korban dari daycare mendapati ada luka memar di tubuh korban. Saat dikonfirmasi, pihak daycare membantah ada kekerasan yang dialami korban. Namun hal ini berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan dokter yang menyebut memar korban disebabkan benturan. Nah dari sini saudara, insting seorang ibu mencium ada sesuatu yang tak beres yang dialami sang anak. Apalagi sang anak sempat histeris ketika bertemu dengan pelaku. Setelah kami tahu, orang tua tahu bahwa anak saya itu memar di bagian tubuhnya, itu kami konfirmasi ke pihak daycare dan mereka menyanggah. Mereka bilang katanya anak saya itu nggak ada jatuh, nggak ada diisunya sama temannya, nggak terbentur apapun gitu. Dan jadi kami sebagai orang tua ya positif thinking bahwa memang anak saya memar itu karena sakit, karena memang pada saat itu anak saya sedang demam. Jadi kami bawa anak saya ke pihak dokter dan dokter melakukan screening sampai ke cek lab, tes darah, hasilnya semuanya bagus. Jadi dokter menyebutkan bahwa memar itu bukan dari demamnya, tapi memang ada benturan atau ada tekanan sehingga badan anak saya memar. Kecurigaan ibu korban ini pun terbukti. Pada 24 Juli, seorang mantan karyawan daycare milik Meita melaporkan pada orang tua korban dan memberikan rekaman CCTV yang menunjukkan peristiwa penganiayaan itu. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku terlihat melakukan kekerasan pada 2 anak balita di tanggal 10 Juni dan 12 Juni. Betapa hancurnya orang tua korban mengetahui hal ini. Orang tua korban segera melaporkan tindakan kekerasan pada anak ini ke Polres Depok.
orang yang melaporkan, yang staf di sana. Karena disampaikan anak ini kalau ngelihat si pelaku katanya terus teriak histeris. CCTV sudah, jadi CCTV ini diberikan dari staf daycare yang melaporkan kepada kita, sudah kita simpan dan sedang kita analisa. Selain melapor ke Polres Depok, salah satu orang tua korban yang lain juga ikut melaporkan kasus penganiayaan ini ke Barreskrim Polri. Sambil menangis, ayah korban mengungkap jika sang anak yang masih berusia 9 bulan mengalami kekerasan yang menyebabkan beberapa bagian tubuh seperti kaki dan telinga terluka. Ia pun tak bisa membayangkan bagaimana dampak kekerasan ini pada tumbuh kembang sang buah hati. Pernah ada suatu ketika kaki anak saya, kakinya seperti keseleo atau kesandung salah satunya. Jadi kalau Anda berjalan kakinya tidak mantap, nah seperti itulah. Anak saya belum bisa berjalan, tapi sudah bisa merangkak dan sudah bisa berdiri dengan cara pegang tembok. Tapi pada hari itu seperti tergantung sebelah kakinya. Saya tidak tahu itu kenapa. Nah, setelah saya lihat videonya, ada salah satu video kaki anak saya diinjak. Dan saudara, polisi akhirnya menetapkan pemilik daycare Meita Irianti sebagai tersangka pelaku penganiayaan balita. Tak ada ucapan maaf yang disampaikan tersangka. Pelaku hanya terdiam saat dibawa polisi. Meita Irianti ditangkap pada Rabu malam di rumahnya tanpa ada perlawanan. Meita mengakui perbuatannya telah menganiaya balita di daycare miliknya. Polisi menyebut ada 2 anak yang menjadi korban penganiayaan, yakni usia 2 tahun dan 9 bulan. Karena hilaf, jadi dalih Meita Irianti melakukan penganiayaan pada 2 balita di daycare-nya. Namun dalih ini tak begitu saja dipercaya polisi. Karena ada indikasi pelaku lebih dari sekali melakukan kekerasan. Lantaran ada 2 balita yang mengalami penganiayaan. Selain itu saudara, dari rekaman CCTV, pelaku terekam melakukan kekerasan di tanggal yang berbeda. Nah, polisi masih akan mendalami motif Meita ini dan menyelidiki apakah ada korban-korban yang lain. Mengingat terdata ada 10 anak yang dititipkan di daycare Meita ini. Tindakan kekerasan terhadap korban. Lalu dari CCTV ada 3 CCTV yang kita lihat di tanggal yang berbeda, sehingga ini kita menduga ada beberapa korban yang mungkin masih belum terungkap. Kemarin kita sudah menghubungi salah satu keluarga korban dan sudah melakukan pelaporan, sehingga sampai saat ini ada 2 korban yang sudah melapor ke kita, dan nanti kita akan dalami lebih lanjut apakah ada korban yang. Salah satu guru daycare milik Meita menyayangkan kasus yang tengah membelit Meita. Guru yang minta identitasnya dirahasiakan ini saudara menyebut Meita punya 2 kepribadian berbeda. Di depan orang banyak, terutama followersnya, Meita menunjukkan kepribadian yang bijak dan kerap memberikan wejangan. Namun setelah kasus penganiayaan ini terbongkar, sosok lain dari kepribadian Meita juga ikut terkuak. Perilaku Meita justru tidak mencerminkan sebagai influencer parenting. Buntut dari kasus penganiayaan balita di daycare ini, Dinas Pendidikan Kota Depok merekomendasikan penutupan daycare Wensen. Terungkap ternyata saudara, daycare Wensen milik Meita Irianti ternyata hanya mengantongi izin pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sedangkan izin daycare tidak tercatat di Dinas Pendidikan. Kepala Disdik Kota Depok mengakui keberadaan daycare Wensen yang berjalan tanpa izin adalah kelalaian pihaknya. Ini memang tidak berizin, ya. Yang berizin adalah kelompok bermainnya. Tapi itu pun kita evaluasi dan kami sudah rapat dengan Dinas Perizinan. Dinas Pendidikan merekomendasikan untuk ditutup lembaga ini. Kelemahan kita bersama nih, kontrol masyarakat juga luput gitu ya. Yang seharusnya kelompok bermain tapi ada daycare. Kita juga baru mengetahui ada daycare ini ya ketika kasus ini ada gitu. Kasus penganiayaan balita di daycare ini membuat para orang tua yang menitipkan anaknya di daycare milik Meita dihantui rasa cemas dan was-was. Mereka khawatir jika selama menitipkan anaknya di daycare, sang anak justru jadi korban kekerasan. Akibatnya,
Sejumlah orang tua yang menitipkan anaknya di Wenson School, Cimanggis, Depok, memilih memindahkan anak mereka. Sebenarnya udah nggak feeling, sudah bilang ke istri ya dari awal, kok anak nangis terus setiap mau masuk ya kan. Nah, timbullah berita itu, kita jadi penasaran. Nah, makanya kita kesini bertemu orang tua wali murid juga banyak lagi di kafe sini nih. Mas, gitu. akan ada rencana untuk apa? Menarik anak atau mengeluarkan dari sekolah? Oh, udah pasti, udah stop aja. Ya, daycare sebenarnya solusi bagi para orang tua yang tak punya pilihan untuk menitipkan anak ketika harus ditinggal pergi untuk mencari nafkah. Sebenarnya saudara, sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang baru disahkan pada 4 Juni 2024 pada pasal 30 yang menyebut tempat kerja harus memastikan ketersediaan tempat penitipan anak agar ibu dapat bekerja dengan tenang. Namun jika memang tidak ada fasilitas tempat penitipan anak di tempat kerja, orang tua mesti benar-benar selektif memilih daycare untuk buah hati. Kasus penganiayaan balita oleh pemilik daycare di Depok, Jawa Barat ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Bagi orang tua, penting untuk tetap selektif memilih daycare dan tak mudah silau dengan janji manis public figure. Dan bagi pihak-pihak berwenang, kasus ini harus jadi evaluasi dalam melakukan peran pengawasan.